Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumawanto dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit sejarah tentang peranan Indonesia dalam panggung dunia. Indonesia dalam panggung dunia, tepatnya pada 2 September 1948 sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Muhammad Hatta memberikan keterangan kepada Badan Pekerja KNIP tentang kedudukan politik negara Indonesia saat itu, Republik Indonesia yang menghadapi berbagai kesulitan yang tidak sedikit. Perundingan dengan Belanda yang dimediasi oleh Komisi 3 Negara dari PBB terputus. Dari dalam negeri, oposisi dari aksi Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang dipimpin oleh Musso menghebat untuk menangkis serangan-serangan yang ditunjukkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Diadakan sidang BP KNIP mengenai pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam Perang Dingin masa itu, fraksi FDR PKI dalam Badan Pekerja mendesak supaya Republik RI memilih pihak Uni Soviet. Terkait desakan itu, Muhammad Hatta menyatakan bahwa politik Republik Indonesia tidak memilih pro ini atau pro itu, melainkan memilih jalannya sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Sejak keterangan Muhammad Hatta tersebut, politik luar negeri Indonesia disebut politik bebas dan aktif. Bebas artinya menentukan jalannya sendiri. Kemudian, landasan ideal konstitusional luar negeri. Politik luar negeri suatu negeri lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap etnis yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungan dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan berbagai bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara, merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sendiri sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Landasan ideal dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif ini adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif ini didasari dari Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter-ASEAN Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antara bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Tetapi, walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif. Dalam artian, menjalankan politik luar negerinya Indonesia tidak hanya
memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas, mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer antara 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950 lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memaprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung kalau nggak salah pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam bentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. Politik negeri Indonesia pada masa Soekarno atau masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada masa itu bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Yakni Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan neokolonialisme dan imperialisme. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap kontroversinya penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Old Established Force dan NEFOS, New Emerging Force. Soekarno menyatakan bahwa ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan Orde Lama dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuannya untuk dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Efek samping dari kerasnya usaha keluar Soekarno ini adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Oke, lanjut. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapat kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Politik luar negeri Indonesia pada era reformasi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak dari krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusakan pasca jajak pendapat Timur Leste.
yang sangat merugikan Indonesia kala itu. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional, Internationally Monetary Fund atau IMF, dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur dari NKRI. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional, selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia. Dan hal yang tak kalah penting adalah demokrasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesinya. Pada masa Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, dan Timur Barat. Lalu pada masa pemerintahan SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalani berbagai kerjasama dengan banyak negara antara lain Jepang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjebati dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Kemudian kita masuk ke peranan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Ada beberapa peranan Indonesia dalam memecahkan perdamaian dunia atau mengatasi perdamaian dunia, yaitu antara lain ke pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dibentuk 1955. Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon dari Sri Lanka, Sir John Kotelewali, mengundang para Perdana Menteri dari Burma, India, Indonesia, Pakistan dengan maksud mengadakan konferensi Kolombo yang bertepatan pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954. Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo, Burma, Myanmar, Sri Lanka, India, Indonesia, dan Pakistan mengadakan konferensi di Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember yang dikenal dengan sebutan Konferensi Pancanegara. Konferensi ini membicarakan persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirim kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah, yang saat itu sedang terjadi masalah. Pada tanggal 18 1945 di Gedung Merdeka Bandung, konferensi dimulai pada pukul 9 dengan pidato pembukaan oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri Ali Sasmojo. Kemudian
Gerakan non-blok. Gerakan ini adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Tujuan dari GNB ini mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan keluar. Tujuan ke dalam menguasai kemajuan dan pengembangan ekonomi sosial dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan keluarnya yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara non-blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau yang kita sebut KTT. Kemudian, pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan Indonesia pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi karena konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi. Terusan Swiss yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada tanggal 26 Juli 1956. Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada United National Operation for the Congo atau UNOC sebanyak 1 batalion. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo. Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara. Wah. Kemudian pembentukan Asia. Peranan Indonesia dalam pembentukan ASEAN. Pada tanggal 5 sampai 8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara, yakni Indonesia yang diwakili Adam Malik, Tun Abdul Razak mewakili Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, Naricos Ramos dari Filipina, dan tuan rumah Tanan Koman dari Thailand. Pada 8 Agustus, para perdana menteri luar negeri ini tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Sekian pembahasan materi peran Indonesia dalam panggung dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.